Tari Banjar. Tari Banjar adalah seni tari yang dikembangkan oleh suku Banjar, baik berupa tari klasik yang diiringi oleh gamelan Banjar maupun tari tradisional yang diiringi oleh musik panting. Macam-macam tarian Banjar. Tari Bagandut. Tarian ini adalah salah satu tarian yang dilakukan berpasangan yang mirip dengan tari ronggeng. Tarian ini dahulu sangat dikenal di wilayah Kerajaan Banjar. Namun setelah tahun 1960-an, tarian ini tidak lagi berkembang. Hal ini dikarenakan masuknya agama Islam di Kalimantan. Tari Baksa Panah merupakan jenis tari klasik Banjar dengan gerakan memanah yang disebutkan dalam hikayat Banjar. Tari Baksa Dadap merupakan salah satu jenis tari klasik Banjar yang disebutkan dalam hikayat Banjar yang dipercaya bisa mengusir roh jahat atau makhluk halus. Tari Baksa Kembang merupakan jenis tari klasik Banjar sebagai tari penyambutan tamu agung yang datang ke Kalimantan Selatan. Penarinya adalah wanita. Tarian ini merupakan tari tunggal dan dapat dimainkan oleh beberapa penari wanita. Tari Baksa Lilin merupakan jenis tari klasik Banjar dengan gerakan membawa lilin. Tari Japin. Japin adalah tari pergaulan yang terdapat di Sumatera Utara, Riau Daratan dan Kepulauan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Tari Japin yang berkembang di Betawi biasanya diiringi oleh musik gambus yang ditambah dengan 3 buah marwas, yaitu gendang kecil bertutup 2 sebagai tari pergaulan. Japin dilakukan semata-mata untuk kesenangan pelakunya. Tari Bataru Sulam merupakan jenis tari berpasangan. Tari Hanoman, tarian yang menggambarkan tokoh Hanoman pada cerita Ramayana dalam wayang Banjar. Tari Garah Rahwana, tarian yang menggambarkan sifat antagonis tokoh Rahwana dalam wayang Banjar. Tari Dara Manginang, tarian ini menggambarkan anak dara yang sedang menginang. Tari Baleha merupakan jenis tari berpasangan. Tari Balatik, latik artinya tunas, balatik artinya bertunas. Tarian ini menggambarkan tumbuhnya tunas-tunas muda seniman tari Banjar. Tari selanjutnya yaitu Kuda Gipang. Kuda Gipang merupakan salah satu kesenian yang berupa tarian berbaris yang telah lama hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Banjar, terutama Kalimantan Selatan. Kesenian ini berasal dari daerah Desa Pangaribuan, Kecamatan Haruyan yang sekarang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya ada tari Maayam Tikar. Tari Maayam Tikar merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tarian ini menggambarkan remaja putri dari daerah Margasari, Kabupaten Tapin yang sedang menganyam tikar dan anyaman. Diciptakan oleh Ketua Sanggar Tari Buana Buluh Merindu dari Kota Rantau, Ibu Kota Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan yang bernama Muhammad Yusuf dan ditarikan oleh 10 orang penari wanita. Selanjutnya ada tari Radap Rahayu. Tari Radap Rahayu adalah tarian klasik yang menggambarkan turunnya para bidadari kayangan ke dunia untuk memberikan restu dan keselamatan. Dibawakan oleh penari perempuan yang berjumlah ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Disajikan dengan diselingi syair yang isinya mengundang makhluk-makhluk halus atau bidadari, tepatnya pada gerak tapung tawar. Yang selanjutnya ada Sinoman Hadrah. Sinoman Hadrah adalah suatu bentuk seni pertunjukan dalam acara mengarak pengantin. Tarian pada Sinoman Hadrah dilakukan dengan berdiri dan sambil berjalan. Penarinya biasanya memakai bendera kecil yang bermacam-macam. Selanjutnya ada tari Tantayungan. Tari Tantayungan merupakan tarian tradisi masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Tarian ini mempresentasikan kisah dalam tokoh pewayangan, sehingga tarian ini terkesan hidup lantaran diselingi dengan dialog kelompok penari. Tarian ini sendiri diiringi dengan musik karawitan melalui instrumen alat musik tradisional Kalimantan Selatan, antara lain babun, gong, sarunai, dan kurung-kurung. Paduan karawitan ini sangat harmoni dengan kelompok tari yang diperankan. Yang selanjutnya ada tari Tanggui. Tari Tanggui merupakan tari kreasi terbaru yang gerakannya berpijak pada gerak-gerak dasar Kalimantan Selatan. Tanggui merupakan topi tradisional khas Banjar yang terbuat dari daun nipah
dan biasa digunakan untuk menghindari terik matahari serta hujan. Tarian ini menggambarkan atau menceritakan proses pembuatan tanggui, mulai dari mengambil daun nipah sampai menjahitnya hingga menjadi sebuah tanggui. Yang selanjutnya ada Tameng Cakrawati. Tameng Cakrawati merupakan tarian yang berasal dari daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Tarian menggambarkan seorang istri atau Cakrawati yang melanjutkan perjuangan suaminya melawan penjajah Belanda. Yang selanjutnya ada Tari Tirikuala. Tari Tirikuala ini sekarang masih hidup dan berkembang dan sangat digemari oleh masyarakat di kota Banjarmasin sebagai sarana kesenian dan hiburan. Tarian ini merupakan tarian pergaulan muda-mudi masyarakat Kalimantan Selatan yang bersifat romantik, namun masih dibatasi oleh norma-norma agama dan adat. Tarian ini biasanya dilaksanakan setelah masa panen sebagai ungkapan rasa syukur dan gembira atas hasil panen yang didapatkan. Yang terakhir ada Tari Tiriklalan, merupakan salah satu tarian yang digunakan sebagai sarana hiburan, sebuah tarian yang menceritakan tentang keromantisan seorang suami kepada sang istrinya. Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan peralatan musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar, Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar yang ada di Kalsel ada dua versi. Yang pertama yaitu gamelan Banjar versi keraton, dan yang kedua adalah gamelan Banjar versi kerakyatan. Adapun alat musik yang ada di gamelan Banjar versi keraton yaitu ada babun, gendang dua, rebab, gambang, selantem, kentung, dawu, sarun satu, sarun dua, sarun tiga, seruling, kanung, kangsi, dan gong besar, gong kecil. Yang selanjutnya ada gamelan Banjar versi kerakyatan, ada babun, ada dawu, sarun, santem, kanung, kangsi, dan gong besar dan gong kecil. Perkembangan karawitan. Dalam perkembangannya, musik gamelan Banjar versi keraton semakin punah, sedangkan musik gamelan versi rakyat hingga saat ini masih eksis. Sejarah karawitan. Gamelan Banjar keberadaannya sudah ada sejak zaman Kerajaan Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan bersama dengan kesenian wayang kulit dan senjata keris sebagai hadiah Kerajaan Majapahit. Dan pada masa itu masyarakat Kalsel dianjurkan untuk meniru budaya Jawa. Kasihani anak pipit, ambilih anak pipit, jangan biarkan